got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, clown. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Retri Agustina. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana transaksi dalam suatu buku besar itu dapat terjadi seperti contohnya berikut ini. Nah, sebelumnya apa sih itu buku besar? Nah, buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Maka dari itu, akun-akun yang ada pada buku besar ini ditulis atau dicatat secara terpisah. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Untuk mencatat buku besar, diperlukan sebuah daftar saldo yang memuat saldo awal sebuah akun. Karena telah diberikan daftar saldo dan saldo awal seperti berikut, maka tinggal saja mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada akun-akun dan dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, untuk mengetahui saldo akhir dari sebuah akun, maka diperlukanlah pencatatan transaksi-transaksi atas jurnal umum yang telah disusun. Mari kita lihat langsung pada buku besar di akun kas. Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun kas ini adalah sebesar Rp9.160 dan ditulis secara debit. Kemudian transaksi pertama bisa kita lihat pada jurnal umum terjadi pada tanggal 1 Juli. Kas ini ditulis sebesar Rp7.500 dan ditulis secara debit. Maka saldo kas bertambah menjadi Rp11.660. Kemudian transaksi kedua terjadi masih pada tanggal 1 Juli. Namun kas ini ditulis secara kredit dan sebesar Rp1.600. Karena telah ditulis secara kredit, maka saldo kas pun berkurang menjadi Rp10.060. Kemudian transaksi ketiga terjadi masih pada tanggal 1 Juli. Ini ditulis secara kredit dan ditulis sebesar Rp3.360. Maka saldo berkurang menjadi Rp6.700, namun masih dalam kolom debit. Kemudian transaksi keempat terjadi pada tanggal 2 Juli dan ditulis pada kolom debit sebesar Rp1.350. Maka saldo bertambah menjadi Rp8.050. Kemudian transaksi kelima terjadi pada tanggal 3 Juli dan kas ditulis secara debit sebesar Rp4.800. Maka saldo kas bertambah menjadi Rp12.850. Kemudian transaksi keenam terjadi pada tanggal 3 Juli, masih pada tanggal 3 Juli, namun kas ini ditulis secara kredit sebesar Rp250. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp12.600. Kemudian transaksi ketujuh terjadi pada tanggal 4 Juli. Kas ini dituliskan secara kredit dan sebesar Rp300. Maka saldo kas berubah atau berkurang menjadi Rp12.300. Kemudian pada transaksi ke-8 itu terjadi pada tanggal 8 Juli. Pada tanggal 8 Juli, kas ini dituliskan secara kredit sebesar Rp180. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp12.120. Kemudian transaksi ke-9 terjadi pada tanggal 11 Juli. Pada tanggal 11 Juli, kas dituliskan secara debit sebesar Rp750. Maka saldo kas bertambah menjadi Rp12.870. Transaksi ke-10 terjadi pada tanggal 13 Juli. Kas ditulis secara kredit sebesar Rp500. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp12.370. Kemudian transaksi ke-11 terjadi pada tanggal 15 Juli. Kas ditulis secara kredit sebesar Rp1.000. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp11.370. Masih pada dalam
kolom debit. Kemudian transaksi ke-12 terjadi pada tanggal 16 Juli. Transaksi kas ini ditulis secara debit sebesar Rp1.500. Maka saldo kas bertambah menjadi Rp12.870. Transaksi ke-13 terjadi pada tanggal 21 Juli dan kas ditulis secara kredit sebesar Rp325. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp12.545. Kemudian transaksi ke-14 terjadi pada tanggal 22 Juli. Transaksi kas ini dituliskan secara kredit sebesar Rp800. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp11.745, masih ditulis dalam bentuk debit. Transaksi ke-15 terjadi pada tanggal 23 Juli dan transaksi ini dituliskan secara debit sebesar Rp750. Maka saldo kas bertambah menjadi Rp12.495. Transaksi ke-16 terjadi pada tanggal 27 Juli dan transaksi ini dituliskan secara kredit sebesar Rp560. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp11.935. Transaksi ke-17 terjadi pada tanggal 28 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp150. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp11.785 dan masih dituliskan secara debit. Kemudian transaksi ke-18 terjadi pada tanggal 30 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp400. Maka saldo kas bertambah menjadi Rp12.185. Kemudian transaksi ke-19 masih terjadi pada tanggal 30 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp1.000. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp11.185. Kemudian transaksi ke-20 terjadi pada tanggal 31 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp2.800. Maka saldo kas bertambah menjadi Rp13.985. Kemudian transaksi ke-21 masih terjadi pada tanggal 31 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp900. Maka saldo kas berkurang menjadi Rp13.085. Kemudian transaksi ke-22 atau transaksi terakhir dari akun kas masih terjadi pada tanggal 31 Juli, dituliskan secara kredit sebesar Rp1.000. Maka saldo akhir dari akun kas ini adalah sebesar Rp12.085 dan dituliskan secara debit. Setelah selesai dengan akun kas, kita masuk ke akun piutang usaha. Telah diketahui bahwa saldo awal dari piutang usaha ini adalah sebesar Rp1.350 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum. Transaksi pertama yang dilakukan oleh piutang usaha ini terjadi pada tanggal 2 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp1.350. Maka saldo berkurang menjadi 0 karena telah dikurangkan dengan angka yang sama. Kemudian transaksi kedua terjadi pada tanggal 23 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp1.750. Maka saldo piutang usaha ini bertambah menjadi Rp1.750 dan dituliskan dalam kolom debit. Kemudian transaksi ketiga terjadi pada tanggal 30 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp1.100. Maka saldo akhir dari piutang usaha ini adalah sebesar Rp2.850. Tidak lupa saldo akhir ini dituliskan secara debit karena tidak mengalami pengurangan nilai. Setelah selesai dengan akun piutang usaha, maka kita masuk ke akun perlengkapan. Telah diketahui bahwa saldo awal dari akun perlengkapan ini adalah sebesar Rp170 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum, transaksi pertama dan terakhir yang dilakukan oleh perlengkapan ini terjadi pada tanggal 18 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp750.
Maka saldo akhir dari perlengkapan ini adalah sebesar Rp920 dan dituliskan secara debit. Setelah selesai dengan akun perlengkapan, maka kita masuk ke akun sewa kendaraan dibayar di muka. Karena sewa kendaraan dibayar di muka ini tidak ada saldo awal, maka langsung saja kita masukkan transaksi pada jurnal umum yang telah disusun. Transaksi pada jurnal umum menunjukkan bahwa sewa kendaraan dibayar di muka ini dilakukan pada tanggal 1 Juli dan ditulis secara debit sebesar Rp3.360. Maka saldo sewa kendaraan dibayar di muka ini adalah sebesar Rp3.360 dan dituliskan secara debit. Ini merupakan saldo akhir dari sewa kendaraan dibayar di muka karena sewa kendaraan dibayar di muka ini transaksinya hanya satu, tidak ada transaksi lain. Setelah selesai dengan akun sewa kendaraan dibayar di muka, maka kita masuk ke akun peralatan kantor. Pada akun peralatan kantor juga tidak dituliskan saldo awalnya, maka langsung saja kita masukkan transaksi yang ada di jurnal umum. Transaksi pada jurnal umum hanya menunjukkan sekali saja transaksi atas peralatan kantor ini. Maka kita tulis transaksi yang pertama kali dan terakhir kali dilakukan, yaitu pada tanggal 5 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp5.000. Maka saldo awal dan akhir dari akun peralatan kantor ini adalah sebesar Rp5.000 dan dituliskan secara debit. Pada akun akumulasi depresiasi peralatan kantor, tidak terdapat saldo awal dan juga tidak terdapat transaksi pada jurnal umum. Maka akun tersebut bisa kita lewati dan beralih ke akun yang lainnya. Kita masuk ke akun utang usaha. Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun utang usaha ini adalah sebesar Rp250 dan dituliskan secara kredit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum. Pada jurnal umum, transaksi pertama yang dilakukan oleh utang usaha ini terjadi pada tanggal 3 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp250. Maka saldo akun utang usaha ini menjadi 0 dan dituliskan pada kolom kredit. Kemudian transaksi kedua yang dilakukan pada jurnal umum telah terjadi pada tanggal 5 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp5.000. Maka saldo utang usaha ini bertambah menjadi Rp5.000, namun dituliskan pada kolom kredit. Kemudian transaksi ketiga pada jurnal umum dilaksanakan atau telah tercatat pada tanggal 18 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp750. Maka saldo akhir dari utang usaha ini adalah sebesar Rp5.750 dan dituliskan secara kredit. Akun utang gaji kita ketahui tidak terdapat saldo awal dan juga tidak terdapat transaksi di jurnal umum, maka dapat kita lewati akun itu. Kemudian kita masuk pada akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini tidak ada saldo awalnya, maka kita langsung lihat pada jurnal umum. Pada jurnal umum, transaksi ini hanya dilakukan sekali, yaitu pada tanggal 3 Juli dan ditulis secara kredit sebesar Rp4.800. Maka saldo awal dan akhir dari akun ini adalah sebesar Rp4.800 dan dituliskan secara kredit. Kita masuk ke akun modal. Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun modal ini adalah sebesar Rp10.000 dan dituliskan secara kredit. Lalu kita lihat pada jurnal umum. Transaksi pertama dan terakhir yang dilakukan di jurnal umum terjadi pada tanggal 1 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp2.500. Maka saldo akhir dari akun modal ini adalah sebesar Rp12.500 dan dituliskan secara kredit. Kita masuk ke akun Prive.
Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun Prive adalah sebesar Rp300 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum, transaksi pertama dan terakhir yang dilakukan oleh akun ini adalah pada tanggal 31 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp1.000. Maka saldo akhir dari akun Prive ini adalah sebesar Rp1.300 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita masuk ke akun pendapatan jasa foto indoor. Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari pendapatan jasa foto indoor ini adalah sebesar Rp850 yang dituliskan secara kredit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum, pendapatan jasa foto indoor ini transaksinya pertama kali dilakukan pada tanggal 11 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp750. Maka dalam kolom kredit ini bertambah sebesar Rp1.600. Kemudian transaksi kedua dan terakhir yang dilakukan oleh akun ini adalah pada tanggal 31 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp2.800. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp4.400 dan dituliskan secara kredit. Kemudian terdapat akun pendapatan jasa foto outdoor. Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun ini adalah sebesar Rp4.850 dan dituliskan secara kredit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum. Pada jurnal umum, transaksi pertama yang dilakukan oleh akun ini adalah pada tanggal 16 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp1.500. Maka saldo bertambah menjadi Rp6.350 pada kolom kredit. Kemudian transaksi kedua yang dilakukan oleh akun ini adalah pada tanggal 23 Juli dan dituliskan pada kolom kredit sebesar Rp2.500. Maka saldo dari akun ini bertambah menjadi Rp8.850 di akun kredit. Kemudian transaksi terakhir yang dilakukan oleh akun ini adalah pada tanggal 30 Juli dan dituliskan secara kredit sebesar Rp1.500. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp10.350 pada kolom kredit. Kemudian kita lihat akun beban cetak foto. Pada akun beban cetak foto dapat kita ketahui bahwa saldo awalnya adalah sebesar Rp1.340 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum, transaksi pertama yang dilakukan di akun ini adalah pada tanggal 21 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp325. Maka saldo akun ini bertambah menjadi Rp1.665 dan dituliskan secara debit. Kemudian transaksi kedua dan terakhir yang dilakukan oleh akun ini adalah pada tanggal 31 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp900. Maka saldo akun ini, saldo yang terakhir dari akun ini adalah sebesar Rp2.565 dan dituliskan secara debit. Setelah akun beban cetak foto telah disusun, kemudian kita lihat pada akun beban sewa kantor. Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun beban sewa kantor ini adalah sebesar Rp1.000 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum. Pada jurnal umum, transaksi pada akun ini dilakukan hanya sekali saja pada tanggal 1 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp1.600. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp2.600. Kemudian kita lihat pada akun beban sewa alat fotografi. Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun ini adalah sebesar Rp800 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum, transaksi ini hanya dilakukan sekali saja
yaitu pada tanggal 13 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp500. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp1.300 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat lagi pada beban gaji. Pada beban gaji telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun ini adalah sebesar Rp400 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat lagi pada jurnal umum. Transaksi untuk beban iklan ini ada pada tanggal 15 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp400. Maka saldo akun ini bertambah menjadi Rp800. Kemudian transaksi kedua dilakukan pada tanggal 15 Juli, masih pada tanggal yang sama, sebesar Rp600 dan dituliskan secara debit. Maka saldo akun ini bertambah menjadi Rp1.400 dan dituliskan secara debit. Kemudian transaksi ketiga di jurnal umum dilakukan pada tanggal 31 Juli sebesar Rp400 dan dituliskan secara debit. Maka saldo akun ini bertambah menjadi Rp1.800 dan dituliskan secara debit. Kemudian transaksi terakhir yang dilakukan oleh akun ini pada jurnal umum dilaksanakan atau dilakukan pada tanggal 31 Juli, masih pada tanggal yang sama, dan dituliskan dalam kolom debit sebesar Rp600. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp2.400 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada akun beban air, listrik, dan telepon. Telah kita ketahui bahwa saldo awal dari akun ini adalah sebesar Rp350 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum, transaksi pertama yang dilakukan oleh akun ini adalah pada tanggal 27 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp560. Maka saldo akun ini bertambah menjadi Rp910 dan dituliskan secara debit. Kemudian transaksi terakhir yang dilakukan oleh akun ini telah dilakukan pada tanggal 28 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp20. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp930. Kemudian kita lihat pada akun beban perlengkapan atau barang habis dipakai. Kita ketahui bahwa saldo awalnya adalah sebesar Rp180 dan dituliskan secara debit. Pada jurnal umum tidak terdapat transaksi yang menyangkut dengan akun ini, maka cukup sampai pada saldo awal dari akun ini saja. Maka dapat disimpulkan bahwa saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp180 dan dituliskan secara debit. Kita lihat pada akun beban iklan. Pada akun beban iklan kita ketahui bahwa saldo awalnya adalah sebesar Rp750 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum, transaksi pertama yang dilakukan adalah pada tanggal 8 Juli sebesar Rp180 dan dituliskan secara debit. Maka saldo dari akun ini bertambah menjadi Rp930. Kemudian transaksi terakhir yang dilakukan oleh akun ini pada jurnal umum dilaksanakan pada tanggal 22 Juli dan dituliskan secara debit sebesar Rp800. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp1.730 dan dituliskan secara debit. Kemudian terdapat akun beban kendaraan operasional. Pada akun ini tidak terdapat saldo awal. Maka langsung saja kita lihat pada jurnal umum. Transaksi pertama yang dilakukan oleh akun ini di jurnal umum telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli sebesar Rp160 dan ditulis secara debit. Maka saldonya masih Rp160 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat transaksi kedua dilakukan pada tanggal 28 Juli sebesar Rp130 dan dituliskan secara debit. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp250 dan dituliskan secara debit. Kemudian terdapat juga beban depresiasi perlengkapan.
Namun pada beban ini tidak terdapat saldo awal maupun transaksi pada jurnal umum, maka dapat kita lewati saja akun ini. Kemudian terdapat akun beban lain-lain. Akun beban lain-lain telah kita ketahui saldo awalnya adalah sebesar Rp150 dan dituliskan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum, transaksi pertama atau terakhir yang dilakukan oleh akun ini adalah pada tanggal 4 Juli sebesar Rp140 dan dituliskan secara debit. Maka saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp290 dan dituliskan secara debit. Sekian penjelasan atau pembahasan mengenai tabel jurnal umum ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi atau pembahasan materi ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bad nigga cry, I got 3 old thoughts, I'm